Sobat Inti, kembali lagi di Inti Talk. Pada episode kali ini kita akan membahas peluang bisnis dan investasi pada industri internet di Indonesia. Pak Arif, selain di bisnis di bidang internet gitu Pak, sektor apa saja sih yang memiliki potensi besar untuk investasi di lingkup ekosistem internet? Apakah peluang terbesarnya dari sisi cyber security ataupun keamanan cyber, layanan cloud atau apa gitu? Sebenarnya kalau dibilang industri tech ini terus berkembang ya dan mengikuti zaman juga. Cuman kalau saya lihat memang yang lagi boom akhir ini cyber security itu lagi banyak banget ya. Karena ya tadi ini lagi ke depan akan menjadi satu kebutuhan juga. Memang awareness-nya masih belum terbangun kalau di Indonesia, terus terang aja. Jadi masih industri yang nice to have lah ya, dan cenderung dianggap mahal atau belum penting. Padahal sebenarnya ini penting banget ke depannya. Jadi kalau saya lihat beberapa teman-teman juga mulai aware masalah bagaimana membangun cyber security masuk ke bidang itu ya. Mereka juga mulai menawarkan itu kepada customer mereka juga, baik itu yang user maupun yang korporasi. Di luar itu mungkin AI ya, AI juga jadi berkembang banget. Kalau saya kemarin juga diskusi dengan beberapa profesor di bidang AI, mereka bilang mungkin dalam 5 sampai 6 tahun ke depan ini ada disrupsi AI yang besar sekali. Bahkan 2030 dianggap akan menjadi sebuah disrupsi yang sangat besar di industri AI. Dan ini juga hal yang bagus juga ketika memang kita punya kemampuan untuk masuk ke sana. Karena ke depan bagaimanapun AI ini akan banyak membantu kehidupan sehari-hari ya. Bukan menggantikan sebenarnya, tapi mempercepat proses yang ada. Bagaimanapun akan tetap ada faktor manusia di sana. Tapi ya ini hal yang bagus juga. Cloud dan lainnya masih berkembang sih, saya rasa karena kebutuhan akan penyimpanan data akan masih ada juga ke depannya. Dan yang memang yang mungkin data center juga saya lihat juga masih akan berkembang di Indonesia. Recently juga lagi booming banget sebenarnya 2 tahun terakhir ini, dan mungkin kalau ke depan juga saya lihat masih banyak yang mau bangun di Indonesia, karena tadi di Indonesia sendiri kan kebutuhan akan data besar banget, jadi apalagi di ASEAN. Jadi ya kita negara dengan masyarakat paling besar, jadi konsum data sangat besar. Jadi memang saya rasa ketika pemerintah juga ke depan punya regulasi yang baik di Indonesia, saya rasa investasi akan semakin banyak lagi ya di Indonesia ya kalau lebih. Jadi tidak hanya hanya mencakup ISP ya Pak, tapi membuka peluang investasi untuk berbagai sektor lainnya. Ya sebenarnya banyak sih. Kalau yang dengan industri digital sangat banyak ya sebenarnya. Turunannya banyak. Lalu apa saja sih Pak langkah-langkah yang diambil oleh asosiasi untuk bekerja sama dengan pemerintah menciptakan regulasi yang dapat menarik investor untuk berinvestasi di industri internet ini Pak? Yang pasti gini, sekarang ini memang yang kalau investor ini masih khawatir masalah ketidakpastian regulasi yang Indonesia. Regulasi secara ya kita kebijakan gitu ya Pak? Mereka suka takut kalau di Indonesia suka berubah-ubah. 5 tahun berubah, 5 tahun berubah. Jadi sedangkan industri internet ini atau investor internet digital ini kan long term ya. Kalau bicara infrastruktur kan nggak bicara setahun 2 tahun, tapi bicara mungkin 10 tahun, 15 tahun. Jadi emang beberapa investor kalau kita jumpa juga mereka berharap Indonesia ini punya sebuah regulasi yang memang long term dan tidak berubah-ubah, sehingga mereka punya kepastian hukum juga ketika mereka mau investasi banyak di Indonesia. Tapi kalau saya lihat juga beberapa tahun terakhir banyak pemain-pemain besar dari luar, dari global banyak berinvestasi di Indonesia ya. Mereka bahkan berani mengambil infrastruktur pemain-pemain lokal digabung-gabungkan, jadi menjadi investasi yang sangat besar. Jadi saya lihat mereka masih melihat potensi yang bagus. Nah, yang masih Abdi bilang ke pemerintah juga dalam hal ini tadi beberapa regulasi yang memang kita pengen coba ajukan untuk perubahan. Salah satunya memang yang kita dorong juga PP 71 mengenai data. Kita pengen data ini dari pemain-pemain global ini saya taruh di Indonesia, sehingga tadi relatif dari data center yang ada. Ketika memang diwajibkan data yang ditaruh di Indonesia, kita harap industri data center akan lebih bertumbuh lagi ke depannya. Tapi tentunya tidak semena-mena seperti itu. Kita melihat juga formula-formulanya, kita juga bisa berkaca pada regulasi-regulasi di negara lain atau di Eropa. Kita cari formulasi yang baik, sehingga ya tadi intinya bagaimana para pemain-pemain yang asing ini nyaman lah untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi tantangannya emang dari sisi regulasi dan kebijakan yang terus berubah-ubah gitu ya Pak? Ya, dianggapnya seperti itu oleh mereka ya. Nah sekarang kan Pak dengan meningkatnya IoT, AI, cyber security dan transformasi industri menjadikan industri internet mempersiapkan diri gitu Pak dari segi infrastruktur. Nah bagaimana sih Pak peluang investasinya untuk pandangan asosiasi berdasarkan perkembangan tren IoT, AI dan cyber security saat ini? Ya sebenarnya itu gini. Kalau kita bicara infrastrukturnya, sebenarnya kalau di semua yang sebut AI, IoT, cyber security, apapun lah yang saya itu ya sebenarnya itu kan ujungnya butuh infrastruktur. Makanya kalau kita diambil lagi fokus banget bagaimana kualitasnya dulu. Karena bagaimanapun yang disebut tadi itu akan membutuhkan kualitas internet yang lebih baik lagi ke depannya. Tanpa infrastruktur yang bagus, mereka juga nggak akan berjalan, apalagi AI. Itu akan semakin butuh besar banget, konsumennya besar, datanya besar.
butuh kualitas yang cepat gitu, karena kan dia butuh mikir ya. Kita butuh cepat juga untuk mengaksesnya. Jadi kita pikir emang peningkatan kualitas jadi yang penting banget ke depannya. Sehingga tadi apapun turunan nanti IoT atau apapun itu atau AI itu bisa berjalan baik buat masyarakat Indonesia. Jadi dikuatkan dulu dari sisi infrastrukturnya begitu ya Pak ya. Yes. Oke. Terima kasih ya Pak. Tadi kita sudah Bapak memberikan banyak wawasan mengenai industri internet, peluang bisnis dan juga investasinya. Dan untuk sahabat Inti, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Jadi nantikan Inti Talk selanjutnya.